Assalamualaikum teman Aslam, jumpa lagi bersama saya Adim dan masih tetap membahas putar gangguan asam lambung GERD anxiety psychosomatic disorder. Oke teman-teman, di season kali ini seperti biasa saya akan kembali menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang ada di kolom komentar. Seperti apa pertanyaan dan gimana pembahasannya, simak videonya sampai selesai, jangan skip agar kalian mengerti, agar kalian paham. Kalau misalkan kalian mengerti, kalian paham, insya Allah kalian akan bisa lebih mudah menangani setiap sensasi dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Dan buat kalian yang baru bergabung, seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik, alangkah lebih baik kalian itu simak dulu video-video saya yang terdahulu. Karena saya itu sudah banyak sekali upload video tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety dari berbagai macam sensasi. Dan gimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, videonya sudah ada. Silakan kalian cek aja profil saya, teman-teman. Kalian klik bagian profilnya, klik bagian video ataupun short ataupun reel ya. Kalian sesuaikan saja videonya dengan sensasi yang sedang kalian rasakan saat ini. Karena untuk gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik itu sensasinya banyak sekali teman-teman. Dari ujung kaki hingga ujung rambut, sensasinya ada aja. Kalau misalkan kaliannya belum mengerti, belum paham dengan sensasi-sensasi yang sedang kalian rasakan saat ini, itu bisa menjadi kecemasan dan ketakutan yang berlebihan. Kalau misalkan kalian mengerti, kalian paham, ya minimal bisa mengurangi rasa cemas kalian, rasa takut kalian dari sensasi-sensasi yang sedang kalian rasakan saat ini dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Oke teman-teman ya, di sini saya sudah catatkan ataupun saya sudah screenshotkan ya teman-teman pertanyaan-pertanyaan kalian yang ada di kolom komentar. Pertanyaannya banyak banget ya, karena saya jarang bales ya, jarang respon komentar-komentar kalian, jarang respon DM kalian, jarang respon pertanyaan-pertanyaannya, karena saya itu kalau siang kerja teman-teman ya. Dan ini baru sempat saya bisa membuka Facebook teman-teman ya. Sebenarnya di TikTok ya juga banyak ya yang bertanya, ya karena saya belum sempat ya, jadinya satu-satu ya saya jawabnya. Dan di video kali ini mudah-mudahan saja pertanyaan-pertanyaan kalian itu bisa saya jawab semuanya, dan juga bisa membantu gitu teman-temannya, bisa membantu ya apa ya, menemani gitu teman-temannya. Jadi orang yang terkena gangguan asam itu kalau misalkan ada teman cerita, ada teman sepengalaman gitu ya, mengalami sensasi yang sama dan si orang ini baik-baik aja gitu teman-temannya, dan itu menjadi ketenangan gitu teman-temannya, ketenangan bagi hati kita ya, penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Pengalaman pribadi saya seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan saja video saya itu bisa memotivasi kalian gitu teman-teman ya, bisa menjadi patokan ya, ataupun ya sekedar teman aja gitu ya, yang misalkan kalian sedang mengalami sensasi terus nonton videonya dan jadi agak tenang gitu lah ya, mudah-mudahan aja gitu teman-teman. Oke ya, kembali lagi ke pertanyaannya. Perlu digarisbawahi dulu teman-teman ya, saya ini bukan dokter ya, saya ini bukan ahli obat, saya ini bukan ahli herbal ya, tapi di sini saya hanya sekedar sharing sepengalaman pribadi saya saat terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Saya itu bisa sembuh, saya bisa lepas dari yang namanya asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik gitu teman-teman ya. Oke, pertanyaan pertama, Bang, apa solusinya biar rambut gak rontok? Untuk orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik, pengalaman saya pribadi teman-teman ya, saya juga dulu rambutnya ya rontok lumayan parah teman-teman ya. Kenapa sih? Penyebabnya dulu nih, kita harus cari tahu penyebabnya dulu sebelum ke penanganannya ya. Yang pertama, penyebab rambut rontok itu yang pertama dari pencernaannya, karena pencernaan kita itu sedang terganggu ya, jadi serapan nutrisi, vitamin, gizi, kebutuhan untuk seluruh tubuh kita itu kekurangan teman-teman ya. Apalagi penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik itu yang pertama kan banyak mantang tuh teman-teman ya. Mungkin kalian nih banyak mantangnya ya, nggak banyak mengonsumsi makanan-makanan yang bernutrisi, yang bervitamin, yang bergizi gitu teman-teman ya. Terus juga keduanya karena pencernaan kitanya sedang error ya, jadi kebutuhan nutrisi untuk tubuh kita itu tidak tercukupi. Terus yang ketiganya efek dari terlalu stres teman-teman ya. Orang yang stres itu misalkan kalian makan banyak ya, kalian itu, Bang, saya itu makannya sudah banyak ya, tetapi kenapa nih rambut saya masih rontok gitu ya.
Terus juga misalkan kalian itu makannya sudah banyak yang bernutrisi, yang bervitamin gitu ya. Tapi kenapa saya masih rontok? Mungkin aja kalian masih stres, teman-teman ya. Masih sering memikirkan tentang penyakit, masih eh, sering memikirkan tentang sensasi, takutnya sensasi yang berbahaya, takutnya penyakit yang berbahaya. Mungkin saja kalian masih berpikir ke hal-hal yang negatif gitu, teman-teman. Kalau misalkan kalian masih berpikir ke hal-hal negatif ya tentang penyakit, sensasi, hal-hal yang berbahaya, nah tanpa kalian sadari itu bisa menjadi stres tersendiri. Dan ketika kalian stres itu nutrisi-nutrisi, vitamin-vitamin, gizi-gizi yang kalian konsumsi itu dikuras ya, dikuras oleh stresnya, teman-teman. Jadi tetap aja kebutuhan untuk tubuh kalian itu jadi tidak terpenuhi gitu, teman-teman. Efek stres yang berlebihan, teman-teman, selain nutrisi yang selalu dikuras oleh stres, terus juga apa ya kan, pikiran itu kan di kepala gitu, teman-teman ya. Nah kalau misalkan kalian terlalu sering berpikir ya otomatis kepala itu panas gitu, teman-teman ya. Menurut saya itu rambut itu jadi kurang nutrisi, kurang vitamin gitu, teman-teman. Karena apa ya? Karena yang pertama mungkin kalian dari masih banyak pantang, terus juga yang kedua mungkin dari pencernaan kalian masih error ya, belum pulih. Terus juga yang ketiganya mungkin penyebabnya dari efek stres. Misalkan kalian pencernaannya sudah membaik, terus juga makan sudah banyak, tapi kalian itu masih stres ya, teman-teman ya. Tetap aja jadi nutrisi vitamin dari makanan yang kalian konsumsi itu dikuras oleh stresnya. Maka dari itu kalau misalkan kalian ingin rambutnya nggak rontok ya, teman-teman ya, ya kalian harus dicukupi dari kebutuhan untuk tubuhnya. Terus juga dikelola stresnya, jangan terlalu stres gitu, teman-teman ya. Kalau memang misalkan dari pencernaannya sudah membaik ya udah, jangan terlalu banyak mikir kemana-mana lagi, teman-teman ya. Nah apakah untuk rambut rontok itu bisa tumbuh lagi? Menurut saya tergantung, teman-teman ya. Tergantung dari mungkin dari usianya ya. Untuk saya pribadi alhamdulillah dulu ini udah agak mendingan, teman-teman ya. Dan juga saya kadang rontok juga, teman-teman ya. Kalau saya pribadi sekarang mengalami kadang rontok mungkin dari efek stres, teman-temannya. Bukan stresnya sekarang itu bukan karena mikir tentang penyakit ya. Stresnya sekarang itu ya mikirnya banyak lah, teman-teman, pikiran-pikiran yang harus dipikirkan gitu, teman-teman. Kalau orang sehat ya kembali lagi lah normal ya, berpikir tentang kehidupan ataupun berpikir tentang masa depan gitu, teman-teman ya. Tapi sekarang itu berpikirnya bukan hal-hal negatif ya, teman-teman ya. Jadi kadang-kadang rontok gitu ya, teman-teman. Kalau menurut saya sih manusia kan kalau misalkan udah normal nih kayak saya ya, udah sembuh dari gangguan aslamnya ya, udah sembuh dari GERD-nya gitu ya. Terus juga udah nggak punya pikiran negatif kayak dulu ya, and anxiety psychosomatic disorder, selalu berpikir tentang penyakit gitu, teman-teman, tentang kehidupan yang takut mati gitu, tentang umur gitu, teman-temannya. Dan sekarang itu berpikirnya bukan ke hal itu lagi, teman-temannya, tetapi berpikir ke hal-hal ya gimana tentang kerjaan gitu, teman-temannya, dengan keluarga gitu, teman-teman. Dan untuk sekarang tuh kayak gitu, teman-teman. Jadi mikirnya apa ya, mengelola keuangan apa gitu, teman-temannya. Jadi bukan stres karena mikir penyakit sekarang itu, teman-teman. Kalau dulu kan kita itu rambut rontok itu karena berpikirnya tentang penyakit, tentang sensasi, takut umur nggak panjang gitu, teman-teman. Nah itu yang selalu dipikirkan, dan itu tanpa kalian sadari itu menjadi stres gitu ya. Nah kalau misalkan untuk rambut rontok bisa tumbuh lagi apa tidak, menurut saya sih bisa aja kalau misalkan umurnya masih muda ya, teman-temannya. Tapi kalau misalkan umurnya ya sudah tua gitu, teman-temannya, ya kemungkinan nggak bisa tumbuh lagi gitu, teman-teman ya. Ya kalian bisa diakali dengan apa ya, kan ada tuh ya vitamin rambut gitu, nutrisi untuk rambut gitu, teman-temannya. Coba aja ya. Istri saya juga sama, teman-temannya. Istri saya itu nggak punya anxiety psychosomatic disorder, tapi untuk gangguan asam lambung ya punya ya. Karena untuk gangguan asam lambung itu menurut saya ya itu gangguan rumahan, teman-temannya, gangguan harian ya. Untuk gangguan asam lambung itu bukan hanya saya, bukan hanya kalian. Jadi untuk gangguan asam lambung itu semua orang pasti pernah mengalaminya. Dan untuk istri saya juga, anak saya juga ya, orang tua saya juga punya gangguan asam lambung, teman-temannya. Jadi gangguan asam lambung itu semua orang ada aja yang mengalaminya gitu ya, teman-teman. Karena itu gangguan harian ya. Jadi jangan selalu dikhawatirkan gangguan asam lambung berbahaya, gangguan asam lambung berbahaya, GERD berbahaya gitu ya. Jangan selalu dipikirkan seperti itu, teman-temannya. Karena semua orang mengalami yang namanya gangguan asam lambung. Kalau misalkan orang dulu bilangnya itu mah gitu ya, teman-temannya, mau mah kronis kan katanya kayak gitu, teman-temannya. Itu sebenarnya sama aja, teman-temannya.
Jadi kita itu cukup menjaga pola makan aja gitu ya, jangan telat makan, harus sering makan, harus sering ngemil gitu ya. Terus juga minumnya minimal 8 gelas setiap hari. Jadi ya sebenarnya itu hal yang normal gitu teman-teman, hal yang wajar. Orang yang tidak terkena gangguan asam, GERD, anxiety juga harus mencukupi kebutuhan untuk tubuhnya dari minum, makan, dan istirahat malam gitu ya. Bang, kenapa ya makan sudah bisa banyak, terus BAB alhamdulillah udah normal. Ini videonya sebenarnya kemarin udah pernah saya upload ya. BAB udah pernah normal, tapi perut masih kembung aja, mata masih buram, makan saya udah gak pantang lagi. Kenapa ya Bang? Mohon dijawab. Sebenarnya videonya kemarin sudah saya upload teman-temannya, tentang BAB sudah normal, makan sudah banyak ya. Terus juga ini mata masih buram ya, mata masih buram, makan saya udah gak pantang. Nah ya, ini permasalahannya mungkin dari makanan yang belum bisa diterima oleh pencernaan kita teman-teman ya. Kalau misalkan makannya yang udah gak pantang itu makan apa teman-teman? Kalau misalkan kalian dari makan cuma apa ya, kondisi misalkan nih perutnya udah normal ya, nggak ada sensasi. Kalau masalah kembung itu menurut saya hal yang wajar ya. Kalau misalkan kalian nih kalian udah sembuh ya, terus kalian itu kebanyakan makan gorengan ya, kebanyakan makan mie instan ya, keseringan makan mie instan, ataupun sekali makan mie instan itu bisa 2 gitu teman-teman ya. Nah itu namanya berlebihan teman-teman. Jadi wajar kalau ketika kalian sudah sembuh, sudah membaik, terus kalian makannya glojoh lagi ya. Glojoh itu apa? Sembarangan gitu teman-teman ya. Orang yang terkena gangguan asam ya, ataupun saya pribadi ya yang mempunyai riwayat gangguan asam lambung, GERD, anxiety, itu saya menjaga porsi makanan-makanan pantangan ya, seperti roti ya, makanan-makanan instan, mie instan, tepung-tepungan gitu, ataupun minuman-minuman bersoda, minuman-minuman berwarna, minuman-minuman beralkohol, itu saya batasi teman-teman ya. Untuk misalkan soda udah saya jauh-jauhin kayak gitu ya, untuk alkohol saya jauh-jauhin kayak gitu. Terus juga tepung-tepungan ataupun mie instan itu nggak dijauhin, cuman kapasitas ataupun porsinya saya jaga teman-teman. Saya konsumsi tapi tidak berlebihan dan tidak terlalu sering ya teman-teman. Karena apa ya, karena saya mempunyai riwayat gangguan asam lambung, GERD, anxiety gitu teman-teman. Kalau misalkan untuk anxiety-nya saya bisa sembuh, dan untuk asam lambungnya itu asam lambung bisa kambuh kapan aja teman-teman. Ketika kita makan misalkan pedas yang berlebihan, makan asam yang berlebihan, makan gorengan yang berlebihan gitu ya, ya yang namanya gangguan asam lambung pasti terganggu gitu teman-teman. Yang namanya asam lambung pasti terganggu. Misalkan perutnya kembung, misalkan begah, itu hal yang wajar sebenarnya. Jangan terlalu dipermasalahkan. Kalian harus cari tahu penyebabnya, masalahnya apa. Oh iya, saya tadi makan gorengan kebanyakan misalkan, ya wajar lah kembung gitu teman-teman ya. Terus misalkan kalian itu makan pedas berlebihan, ya wajarlah kembung. Kalian makanlah santan berlebihan, ya wajarlah gitu teman-teman. Jadi jangan selalu nyalahin asam lambung gitu, dan juga jangan selalu nyalahin makanan ya. Ya yang namanya misalkan berlebihan, jangankan kalian yang mempunyai riwayat asam lambung ya, orang yang normal aja, saya selalu flashback kejadian yang sebelum saya dihinggapi yang namanya asam lambung, GERD, anxiety. Saya selalu flashback ya teman-teman ya, ketika saya makan sesuatu dengan berlebihan, itu sensasinya pasti saya rasakan. Contohnya makan bakso nih, pedas ya, kebanyakan tuh sambelnya, terus saya mencret ya, terus perut saya panas, dan itu hal yang wajar teman-teman. Kenapa? Ya karena kita memakan sesuatu yang berlebihan gitu teman-teman. Jadi jangan ketika kalian ada sensasi, kalian mikirnya jangan-jangan saya kambuh, jangan-jangan saya belum sembuh, kenapa ini selalu kembung, kenapa ini selalu begah. Kalian flashback, habis makan apa dulu gitu teman-teman, dan makannya berlebihan apa enggak gitu ya. Bukan berarti kalian tidak cocok dengan makanan tersebut, kaliannya yang nggak punya ambahan gitu teman-teman, kaliannya yang nggak bisa menerima ya. Kalau misalkan kalian bisa menerima, oh yang udah nggak apa-apa gitu teman-teman. Jadi cuek aja, enjoy aja, karena itu hal yang wajar gitu teman-teman ya. Itu karena perasaan kaliannya masih sensitif, tubuh kaliannya masih sensitif,
pikiran kaliannya masih sensitif gitu teman-teman ya. Jadi ketika kalian mau makan apa aja ya silahkan gitu teman-teman. Terus juga ya jangan berlebihan, dan kalau misalkan berlebihan ada sensasi ya udah terima aja, enjoy aja, cuek aja, toh ini nggak apa-apa gitu aja teman-teman ya. Jadi jangan banyak mikir kemana-mana gitu ya. Bang, kenapa ya makan sudah bisa banyak? Nah kan makan udah bisa banyak, berarti ya kalian sehat gitu teman-teman ya. BAB juga alhamdulillah udah normal ya, berarti kalian sehat ya. Karena patokan saya, menurut saya kalau misalkan BAB sudah mulai normal, terus juga sudah bentuknya udah normal, setiap hari udah rutin gitu teman-teman ya, menurut saya itu udah sehat ya, pencernaannya udah sembuh dari gangguan pencernaannya. Terus juga tapi perut masih kembung ya. Nah, perut masih kembung ya. Itu nih kan di bawahnya makannya udah nggak pantang lagi. Itu teman-teman ya. Jadi sebenarnya kalau makan udah nggak pantang sebenarnya boleh-boleh aja ya. Yang nggak boleh itu pikirannya teman-teman ya. Kalau misalkan ya kalian harus apa ya, harus menerima aja gitu teman-teman ya. Kembung itu hal yang wajar, dan untuk mata buram kadang itu dari efek kita terlalu fokus dengan sensasi ya teman-teman. Menurut saya kayak gitu. Kita kalau misalkan kita terlalu fokus dengan sensasi, maka tubuh kita itu akan merespon ya. Kalau misalkan tubuh kita merespon ya, itu salah satunya mata buram, ngeblur gitu teman-teman. Itu tanda dari efek kita terlalu cemas, terlalu menakutkan sensasi gitu ya. Sepengalaman pribadi saya seperti itu, dan mungkin karena kalian kurang tidur malam, terus juga mungkin juga kurang vitamin ya teman-teman. Coba dicukupi vitaminnya, dicukupi juga minumnya ya. Bisa jadi kayak penyebabnya itu juga gitu teman-teman. Dan kalian juga harus menyadari kalian itu dalam masa pemulihan, belum yang namanya sembuh total gitu ya. Oke ya, itu aja yang bisa saya sampaikan teman-teman ya. Sebenarnya untuk gangguan asam lambung gut anxiety itu bukan gangguan yang berbahaya teman-teman ya. Jadi kalian itu harus bisa memahaminya, harus bisa berpikir secara wajar. Ketika ada sensasi jangan terlalu fokus dengan sensasi ya. Jadi kalian alihkan saja pemikiran-pemikiran negatifnya ya. Biasanya nih orang yang terkena gangguan asam itu ketika ada sensasi, walaupun sensasinya kecil, walaupun sensasinya wajar, misalkan pergerakan gas, pergerakan BAB, pergerakan kotoran, ataupun pergerakan pencernaan, mikirnya itu selalu kemana-mana ya. Jangan-jangan ini penyakit yang berbahaya, jangan-jangan pencernaan saya itu sudah rusak ya. Jangan selalu berpikir seperti itu. Ayolah coba berpikir secara logika, berpikir secara wajar gitu teman-teman ya. Jadi jangan mau terus-terusan dipermainkan oleh pikiran-pikiran negatif gitu ya. Karena untuk orang yang terkena gangguan asam gut anxiety itu pikirannya selalu negatif ya. Apalagi tentang penyakit, apalagi tentang sensasi. Kenapa? Karena kita di awal-awal terkena gangguan asam lambung gut anxiety psikosomatik itu sensasinya banyak ya. Terus juga sensasinya luar biasa. Kita itu jadi ada rasa trauma ya terhadap sensasi yang sedang dirasakan gitu teman-teman. Jadi menurut saya ya wajar aja kalian itu mengalami ketakutan yang berlebihan. Terus juga mungkin saja karena kalian pemulihannya ataupun mengalami berbagai macam sensasinya itu terlalu lama ya. Karena orang yang terkena gangguan asam lambung gut anxiety psikosomatik itu terkena dua gangguan. Jadi proses pemulihannya lama, proses penyembuhannya lama, bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun ya gitu teman-teman. Seperti saya sendiri ya, saya itu mengalaminya sekitar 2 tahunan lebih gitu ya. Oke, ini udah mau maghrib teman-teman, saya belum mandi ya. Jadi saya akhiri videonya. Sebelum saya akhiri, saya doakan buat kalian yang belum membaik dari gangguan asam lambung gut anxiety psikosomatik, semoga kalian cepat sembuh, semoga kalian cepat sehat ya teman-teman ya. Semoga keadaan kalian yang dulu cepat kembali lagi dari emosinya ya, canda tawanya, pokoknya hari-hari kalian yang berwarna itu semoga cepat kembali lagi. Dan jangan lupa juga doakan saya agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar tetap bisa menemani kalian yang belum membaik dari gangguan asam lambung gut anxiety psikosomatik. Oke teman-teman, saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.